Kabupaten Blitar untuk masa bakti 2000 berapa Pak Arif? 2005 2004 2002 tahun ya. 2004 berarti 2026. 2024 2026. Mungkin seperti itu. Monggo rekan-rekan yang sudah punya ide atau mungkin kemarin Bu Eni sempat WA saya dan sempat komunikasi dengan saya sudah punya beberapa agenda yang bisa dimasukkan sebagai kegiatan APKIN Kabupaten Blitar. Monggo saya bisa dilanjut untuk rekan-rekan ide-idenya, silakan. Bu Eni, Pak Arif, atau mungkin dari Pak Alek juga silakan. Bu Eni sudah siap nyatet ini. Oke, nggih, siap nyatet aku. Nggih, terima kasih Pak Oki. Sambil menunggu teman-teman, jangan ingat pesannya Pak Arif, katanya kita harus mengoptimalkan waktu kita supaya set-set-bet ngeten nggih. Jadi sambil menunggu teman-teman, mohon izin untuk saya menyampaikan ide program. Ini sangat terkait langsung dengan kegiatan MGBK, dan ini juga saya pikir juga pas jika kita gunakan untuk momen kita pertemuan. Yang pertama, tentu saja karena kita seperti ini ya, istilahnya baru bangun dari tidur yang lama, maka kita harus memulai lagi untuk memperkenalkannya kepada teman-teman seluruh guru BK se-Kabupaten Blitar. Yang kedua, lebih dari itu kita juga harus memperkenalkan ke dinas ya Pak Arif ya, baik ke dinas maupun ke Cabdin, seperti itu. Kemudian program yang saya tawarkan kemarin ini ini berkaitan langsung implementasi, yaitu kaitannya dengan keberadaan Mbak Astria yang di sini sudah, dan Bu Bumiatin yang kebetulan mendapatkan kesempatan untuk menerima undangan dari Kemendikbud terkait materi tentang anti bullying. Itu aja saya menyebutnya anti bullying itu ya. Nanti biar diluruskan. Iya betul. PPPK. Nah itu mungkin bisa kita bentuk dalam sebuah bintek ya, dalam sebuah bintek yang akan diisi oleh teman-teman berdua sebagai narasumber. Nah, saya kira itu bisa masuk dalam program pengembangan di APKIN, sekaligus menjadi salah satu program dari MGBK Kabupaten untuk SMP. Bisa jadi itu saya kira juga bisa masuk menjadi program teman-teman di MGBK-nya SMA atau SMK. Nah, itu disebut kolaborasi. Jadi kita berkolaborasi menjadi satu kegiatan yang sama. Nah, kegiatan itu bisa kita laksanakan pada semester ini. Kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Arif sama kepada Pak Oki bahwa jika memang teman-teman nanti berkenan, kita masukkan ke dalam agenda MGBK jenjang SMP, itu kita berikan jadwal sekitar tanggal 3 Februari. Ya, karena kita baru mulai MGBK itu hari Senin tanggal 13. Tanggal 20 pertemuan kedua, tanggal 27 itu libur, berarti tanggal 3 Februari itu kita rencana. Sekaligus itu kita gunakan sebagai momen untuk bisa bertemu dengan teman-teman dari jenjang SMP, SMA, SMK, MA ya, yang menjadi anggota APKIN. Dalam nyumanggaaken teman-teman semua, karena itu sangat penting pada malam hari ini jika dihadiri oleh teman-teman dari SMK juga, dari MA, dari SMA, supaya kita nanti satu kesatuan. Jika itu disetujui, apakah itu nanti akan dihadirkan seluruh guru BK, baik jenjang SMP, SMA, dan seterusnya, atau hanya perwakilan. Yang jelas perlu saya sampaikan, karena itu kita masukkan dalam agenda MGBK, mungkin ada baiknya untuk dihadirkan semua jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, tentu kita akan mengambil kebijakan yang kita sepakati bersama.
Yang pertama itu, yang kedua saya mengusulkan ini ya, karena saya lihat di kepengurusan itu, walaupun ini sebenarnya saya sudah diwanti-wanti Pak Arief, ini kita belum resmi loh ya, tapi sudah setengah gimana Pak Arief ya, belum dilantik itu aja menurut saya ya, belum dilantik, tapi kan nanti bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan teman-teman itu. Saya memikirkannya terkait dengan pentingnya literasi ya. Literasi kemarin berdasarkan pengalaman kita mengikuti gebiar literasi di kabupaten, saya melihat kita masih minim karya tulis. Nah, ini saya kira bisa dimasukkan ke dalam program APKIN juga, karena saya lihat banyak juga teman-teman yang saya yakin bisa berbagi ke sana, juga tergabung juga di sini. Alhamdulillah ada pengajar praktik dari PGP, ada guru penggerak ya yang tergabung dalam. Kalau nggak salah Bu Risma apa fasilitator atau PP ya, saya juga lupa, yang dari SMK itu. Jadi kemudian nah apa Pak? Fasilitator ya? Fasil. Artinya kita punya potensi yang mungkin itu bisa nanti kita bisa masukkan program itu untuk bisa dilakukan di MGBK seterusnya. Sementara itu Pak, saya mohon untuk diberikan respon ya. Salah satunya yang paling saya kira yang paling dekat untuk kita segera bisa laksanakan adalah bagaimana kalau kita melaksanakan BIMTEK dengan materi yang sama, nanti dengan narasumber dari SMA SMK yang kebetulan baru saja melakukan pelatihan, ya. Sekaligus di situ kita akan melakukan sosialisasi kepada anggota APKIN. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu Eni. Ya, terima kasih Bu Eni. Menyambung sedikit, monggo Bapak Ibu untuk responnya mengenai program yang sudah diaturkan dari Bu Eni tadi. Menyinggung sedikit dari Pak Arief tadi ya, saya sempat lupa karena kita tadi kata-kata kita belum dilantik, memangnya benar, cuma kita harus juga paham nih, soalnya apa, untuk harus dilantik itu kita juga harus sudah terdaftar sebagai anggota APKIN. Untuk itu bagi rekan-rekan yang mungkin belum online untuk mendaftar itu mohon segera online sehingga nanti kita punya legalitas keanggotaan APKIN khususnya di Jawa Timur atau nasional. Kemarin linknya sudah disampun nggih Bu, sudah panjenengan nggih kemarin linknya itu monggo segera dieksekusi sehingga nanti sewaktu-waktu ada pelantikan dari pusat kita sudah sah karena juga sudah menjadi anggota. Kemudian yang berikutnya setelah itu mungkin perlu juga diagendakan pengurus mungkin juga perlu daftar petik baju atau seragam sehingga kita bisa menjadi lebih tertata atau lebih diakui atau lebih bisa menunjukkan jati diri bahwa APKIN itu memangnya ada khususnya di Kabupaten Blitar. Jadi mungkin itu juga bisa dimasukkan ke program APKIN yang baru untuk pengurus baru juga. Selain juga yang sudah disampaikan oleh Bu Eni tadi, yaitu untuk sosialisasi dan BIMTEK. Karena kita sudah punya orang-orang yang dalam tanda petik insya Allah mumpuni untuk memberikan materi. Monggo dilanjut bagi rekan-rekan yang lain, mungkin ada program-program baru atau program-program yang bisa ditawarkan dan dieksekusi sebagai program APKIN untuk ke depan. Monggo silakan. Monggo Bu Suleka. Mohon maaf Pak ya, sebelumnya izin bertanya dulu, untuk organisasi APKIN itu sendiri di Kabupaten Blitar, apakah memang ada anggarannya tersendiri
atau kita dapat anggaran dari mana atau iuran atau bagaimana, mohon bisa disampaikan terlebih dahulu agar nanti ketika kita sudah ngobrol tentang program itu bisa nyambung, ngoten Pak. Terima kasih. Mungkin Pak Arif yang bisa menjawab, monggo. Itu Benny yang jawab. Bendahara itu Benny. Benny lebih luas, Benny untuk pendanaan. Kita sama-sama tahu Benny lebih luas untuk menjelaskan. Bendaharanya waktu toh. Baik ini, tapi terima kasih Bapak Ibu, saya jadi ingat. Sebentar dulu. Saya karena begini, memang yang Apkin yang kemarin itu hidup segan mati pun tak mau, itu sama seperti kita beda dengan organisasi yang namanya MGPK. Untuk organisasi Apkin ini nanti Bu Eni biar bisa menjelaskan bagaimana perjuangan kita waktu kemarin, dan biar nanti ke depannya teman-teman bisa lebih legowo untuk menjalankan, ikhlas, jadi kita bisa berjalan dengan nyaman, ngaten nggih Pak nggih. Nanti kita tahu ke depan seperti apa, tantangan kita seperti apa, yang kita hadapi seperti apa, bisa dijelaskan Bu Eni nanti. Monggo Bu Eni yang jelaskan, karena Bu Eni lebih luas kalau menjelaskan. Baik, terima kasih Pak Arif. Baik teman-temanku sekalian, Bu, terima kasih pertanyaannya Bu Mbak Solikah ya, Mbak Solik ya. Mungkin Mbak Solikah, memang itu sesuatu pertanyaan yang memang harusnya muncul dan urgent untuk kita diskusikan. Yang pertama, mungkin ini sambil untuk mengingatkan kita semua ya Pak Arif, kita tadi belum sempat bertanya apakah susunan kepengurusan yang sudah ada itu teman-teman sudah oke semua atau belum. Yang jelas kemarin itu memang harus segera kita bentuk karena atas desakan dari Apkin Jawa Timur. Artinya apakah penempatan tempat teman-teman ada di kepengurusan itu sudah benar atau belum, kita juga belum berikan respon, belum berikan umpan balik dari teman-teman. Yang pertama itu. Yang kedua, Bapak Ibu betul bahwa setiap organisasi itu harus ada sumber dana. Nah, yang saya pahami selama ini sumber dana kalau saya berangkat dari MGMP saja ya, MGMP itu kebetulan, ini mohon maaf saya ngomongin MGMP dulu, nanti ranahnya bisa sampai ke Apkin. Kalau MGMP saja itu kebetulan ada dana dari MKKS, walaupun berupa transport sama sama sertifikat. Dan itu bisa berjalan jika kita mampu mengelola. Sumber dana yang lain mana Bu? Tidak ada. Jika kita mau beraktivitas bagaimana Bu? Saya sampaikan dengan betul bahwa itu berdasarkan kita mengeluarkan uang atau nyumbang, istilahnya iuran, satu yang pertama itu. Nah kemudian saya lari ke Apkin. Bapak Ibu, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Arif, betul Apkin kita itu hidup segan mati tak mau. Seandainya, saya mohon maaf saya boleh mengatakan, seandainya sama sekali tidak ada yang peduli dengan Apkin, mungkin sudah tenggelam sejak beberapa tahun yang lalu. Tanpa bermaksud untuk jumawa atau apa, memang selama ini yang tetap mencoba untuk mempertahankan Apkin itu diantaranya Pak Arif, kemudian saya sendiri, Bu Edi yang kemarin sudah disebutkan, Bu Edi, kemudian almarhum Pak Didik, Kami pernah mengikuti kegiatan mulai dari kongres di Kota Bali, di Kota Riau, kemudian di Bali lagi, Surabaya, itu semuanya biaya pribadi. Semuanya kita ambil dari uang kita pribadi sebagai tanggung jawab kita terhadap profesi. Ya, bagi kami insya Allah, karena itu kami lakukan dengan rasa cinta dan rasa tanggung jawab kami terhadap profesi, sama sekali tidak merasa terbebani. Tetapi kan apa yang kami rasakan belum tentu dirasakan oleh teman-teman. Nah, tetapi lalu bagaimana selanjutnya? Sebenarnya kita ada ADART Bapak Ibu. Di dalam ADART itu juga membahas tentang pembiayaan. Karena itu mungkin kita perlu duduk bersama, tidak online tetapi offline, untuk membicarakan hal itu lebih lanjut.
Kalau menurut saya seperti itu. Jadi selama ini dari mana kami beraktivitas? Dari uang pribadi, Bapak Ibu. Salah satu kesadaran kami adalah kita punya TPP kok. Sebagian kecil sekali dari TPP itu bisa kita untuk mengembangkan diri. Dan saya kira tidak akan ada yang sia-sia. Ya, ketika kita memang berkomitmen menjadikan salah satu berkomitmen untuk sesuatu yang positif, insya Allah tetap ada keberkahannya, tidak akan mengurangi apapun. Nah, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Ya, sementara itu Pak Arif, mohon maaf, saya punya keterbatasan, jadi memang kita akan kembali pada ADART kalau masalah melibatkan banyak orang memang itu. Jadi kita kan juga tidak mungkin mengajak teman-teman, ayo sama seperti saya, uang pribadi, kami juga tidak bisa mengatakan seperti itu, tetapi sebenarnya ADART kita insya Allah juga mengatur itu. Makasih Pak Arif, terima kasih. Terima kasih. Saya tekankan lagi, ngaten berarti Bu Solika terkait untuk program. Jadi kita mengerucut untuk programnya. Di MGBK Kabupaten Blitar itu sudah memiliki ADART yang mengatur masalah dana. Yang salah satunya adalah dana yang masuk ke MGBK Kabupaten SMA Blitar itu dari iuran anggota. Nah, mungkin nanti itu sudah, saya pikir itu di APKIN juga sudah diatur dalam ADART-nya. Monggo nanti kita bisa tindak lanjuti dan kita bisa bahas secara bersama nanti baiknya bagaimana untuk diaplikasikan. Mungkin seperti itu untuk membahas masalah dana. Karena kemarin itu setiap ada undangan baik ke Bali, Kalimantan juga pernah kemarin itu, salah satunya kendalanya adalah dana kalau mau ke, padahal teman-teman APKIN di daerah lain itu selalu mengajak, tapi karena dana juga menjadi kendala jadi tidak bisa selalu ikut. Tapi kalau Bu Eni pasti ikut, Pak Arif itu pasti ikut. Alhamdulillah. Ada mungkin Pak Ki ini Bu Solika nanti fokus ke yang itu bisa kita bicarakan setelah ini ya, setelah kegiatan mungkin atau sembari berjalan kita bisa bicarakan itu untuk pendanaan bagaimana aliran dana itu. Mungkin Bu yang saya tangkap dari Bu Solika ini untuk program kita bersama MGMP itu begini saya terangkan Bu Solika. Ngaten Bu Solika? Nggih, Pak, siap. Nggih, fokus ke situ nggih. Nggih. Intinya kan Untuk kalau program kita yang kalau mau melaksanakan program itu pasti nanti kaitannya dengan anggaran lah. Sedangkan kalau kita sendiri belum paham betul terkait dengan pengadaan anggaran itu, nanti kan kalau kita berbicara tentang program ya sepertinya kok ya rada aneh ngoten lho Pak. Ngapunten lho niki. nggih. Ngaten.
program-program, makanya saya bilang ini program awal kita. Makanya kenapa saya gabungkan anggota kita itu juga terdiri dari MGMP, SMP sama SMA, SMK. Kasarane kayak kemarin bilang gandol MGMP kan gitu kan. Jadi program kita yang ini kita gabung dengan kita, karena mungkin saya mungkin lepas dari itu yang saya di SD, tapi nggak apa-apa. Dulu pengalaman kami MGBK itu juga merasa bagian juga dari Apkin. Jadi program yang ini kita lakukan BIMTEK ini, kita masuk di dalam MGBK. Jadi nanti termasuk konsumsi apa itu nanti kita yang terkait pendanaan konsumsi dari MGMP SMP sudah ada Bu Eni dengan kondisikan seperti itu Bu Eni nggih. Nanti untuk SMK kita hitung per kepala itu. Jadi sama-sama enteng. Jadi MGMP yang SMK sudah ada dana mungkin untuk MGMP untuk bergabung seperti itu, nanti kita gabungkan dana itu dari staf MGMP itu. Nah, Apkin masih dompleng di situ. Ngaten untuk sebenarnya seperti itu. Nah, program selanjutnya disitulah kita akan seperti katakan Bu ini bagaimana kita nanti berkembang, bagaimana dana itu bisa muncul entah dari iuran tahunan dengan kartu anggota itu atau apa kita bikin sesuatu yang bisa menghasilkan pendanaan, kita dapat income seperti itu. Kita memberikan narasumber ke teman-teman MGMP atau apa itu dengan pembiayaan seperti ini, seperti atau mengadakan suatu diklat atau BIMTEK di mana nanti di situ kita bisa melihat pendanaan yang bisa kita katakan sisa-sisa itu bisa menjadi dana kita. Itu kita sambil berjalan Bu Soleka. Itu pengalaman saya di organisasi. Tapi untuk fokus program besok ini kita kasarnya dompleng di MGMP gitu. Bu Soleka dari SMP apa? SMA? SMP, Pak. Oke, Oh, siap. SMP, nggih. Iya, saya belum apa nggih. Seperti itu Bu Soleka nggih. Jadi nanti jenengan aja fokus sing dana kok dana piye ya dikerjakan program gitu. Enggak seperti itu. Kita berpikir simpel. Karena saya pernah juga bersama Bu Eni memimpin MGMP itu memang masih banyak kendala-kendala yang harus kita lalui nggih. Nanti kita bersama-sama, kita memang banyak tantangan kita untuk sana. Salah satunya pendanaan. Itu yang kita menjadi PR kita. Senior-senior kita itu pendanaan, bagaimana membuat kita punya dana itu seperti apa. Salah satunya memang dari iuran anggota itu. Nggih, itu yang utama. Tapi yang kedua melalui kegiatan-kegiatan kita laksanakan. Nanti ambil berjalan, nanti jenengan mungkin bisa merasakan, ternyata begini toh, begini. Kalau kita nanti nggak bisa bayang nih, nanti kita ambil berjalan aja, kita belajar bersama-sama bagaimana pendanaan, karena kita juga ini menghidupkan kembali Apkin yang kemarin. Ngaten nggih. Terus untuk keanggotaan Pak Oki, apa itu nggak bisa kita jadikan satu. Katakan satu orang aja yang bagian apa jenenge daftarnya melalui linknya itu Pak Oki. Kita bentuk tim seperti itu dulu kalau saya Pak Didi itu dulunya Pak Didi. Jadi satu teman atau dua orang teman yang mengatasi itu, kita tahu teman-teman tinggal setor data sama dana, ngaten Pak Oki. Jadi lebih efektif. Jadi kita tahu semua sudah masuk. Kalau seragam MGMP SMP Senter Selatan, saya kemarin meskipun bukan sudah termasuk di MGMP, saya juga ikut beli untuk seragam kemarin Bu Eni yang apa namanya yang fasilitasi ya, yang pesan ya, fasilitasi Bu Eni kemarin. Bu Eni yang membelikan, nanti teman-teman tinggal ganti uangnya. Ngaten bisa, kita biasa seperti itu. Jadi kita bikin permudah, yang sulit itu kita bikin mudah. Jadi yang jadi masalah itu bukan mati solo itu. Nggih. Pak Oki, monggo jadi untuk kalau masalah teknis Pak. Kalau masalah teknis nggih lebih baik memang dikoordinasi. Cuma kan maksud saya kalau nanti ada pelantikan pengurus, misalnya pengurus atau anggota itu nggak punya kartu anggota kan jo piye gitu maksud saya gitu loh. Nah iya makanya maksudnya lebih enak lagi apa yo atau kadang-kadang yo kangelan nang ngelebok nang link itu. Yang memang benar-benar teman-teman bisa
nyaman isi link itu kita tunjuk nanti pendanaannya seperti apa, pendanaannya kita kumpulkan seperti itu. Oke, untuk program keanggotaan mungkin nanti Pak Alek bisa membantu untuk mendaftarkan teman-teman secara mungkin Pak Alek dan krunya yang dari sekretariatan itu. Nah, gimana Alek? Sakit? Ya Pak, sakit. Cuma ini saya belum pernah Pak. Nanti untuk linknya panduannya bagaimana mohon untuk dipandu. Waduh, saya dulu ya salahku sih, aku tidak melu tim itu. Timnya yang pegang Pak Didi dulu. Pak Alek, Pak Alek, Mungkin nanti ada coba teman lain yang daftar dulu saja, data dulu. Nanti kalau sudah tahu kan enak, nanti teman-teman tinggal diberitahu butuh ini nanti gitu. Insya Allah daftarnya saya pernah nyoba itu daftarnya nggak ribet. Pak Bayu dulu juga pernah nyoba tapi masih nah gagal. itu kok dibantu Pak Bayu itu Pak Alek. Bu Eni Helm? segera menghubungi Apin Jatim yang bagian itu kita mau katakan kita sudah siap mau daftar, jangan bisa memfasilitasi Apin Jatim. Jadi kita punya maksudnya punya jalur khusus kan, maksudnya iso dikatain oh gimana lebu ini gitu. Kendalanya seperti ini. Jadi koordinasi dengan yang di Jatim. Oke. Jadi yang kita dibentuk dulu tim untuk mendaftarkan. Jadi nanti siapa-siapa yang daftar, biayanya berapa. Nanti saya coba untuk mencari informasi dengan di Apin Jawa Timur terkait hal tersebut. Ranggih ngaten toh maksudnya. Jadi mungkin Pak Alek karena Dawe tadi belum pengalaman, mungkin ditambahkan dengan teman yang sudah pernah, mungkin Pak Bayu atau siapa. Pak Oki iso. Kalau untuk tidak salah dulu pendaftarannya 150 menjadi anggota itu. Foto untuk diupload dan biodata. Segera disiapkan. Terus yang paling urgent itu baju Bu Eni. Teman-teman yang belum punya siapa itu yang paling urgent kan gituan. Kalau kartu pendaftaran katakan kita ambil jalan bisa. Kalau baju kan hari itu kalau bisa kita hari hanya itu kita bisa pakai baju itu. Apa nyelangsik. Kalau nutut jahitnya nyelangsik Pak Oki tak kena celangan apa piye ngono lho. Maksud saya itu gitu. Kalau kain itu tergantung gini Pak, menurut saya kalau misalnya teman-teman malam ini sudah ada yang siap untuk membeli, itu tinggal nulis saja di grup berapa orang, nanti saya hubungi pihak Apkin Pusat karena kalau ini kan langsung ke Jakarta ya. Setelah itu kalau kita sudah fix, karena kan baru dikirim kalau sudah transfer, nanti kita transfer baru nanti dikirim. Pengirimannya tinggal kita minta yang cepat atau yang lama. Yang cepat berarti uang transportnya ya? Juga makin mahal ya. Tambah jadi kalau mau lama ya berarti itu helm nyuma akan, artinya saya siap ketika memfasilitasi teman-teman untuk beli seragam. Kemarin saja yang saya share itu sudah langsung dari Bu Heni Bendahara Pusat juga. Oke. Nanti langsung berarti bisa sementara setor nama dulu nggih Bu Eni? Sementara setor nama dulu enggak apa-apa. Iya, nanti bisa ditindaklanjuti. Ngaten ngene. Nggih. Setor nama dulu langsung transfer juga boleh. Enggak, kalau setor nama dulu kan paling tidak lebih cepat nanti gitu. Iya, lebih cepat saya komunikasikan biar disiapkan oleh pihak agennya, ya. Kita atasi dulu seperti biasa Bu Eni, diatasi dulu. Nanti teman-teman bisa untuk pendanaannya menyusul ngaten ya, untuk kecepatan seperti itu. Nggih, Pak. Kami bisa membantu. Ngaten itu untuk keanggotaan juga begitu. Monggo Bu Eni nanti ngaten nggih. Kita kembali lagi fokus ke yang pertama dulu nih, program awal kita mau launching kita ini loh Apkin ada itu selain sosialisasi di WK Pak Oki, saya minta Pak Oki halo sinyal udah elek Pak. Ini yang teman-teman yang paling sulit itu bagaimana menyadarkan teman-teman BK kita bahwa kita punya organisasi profesi yang nanti melindungi kita, membawa kita dari keilmuan sampai seperti PGRI. Advokasi juga bisa diberikan oleh Apkin, gitu Pak Oki.
seandainya ada terkendala hal-hal yang tidak kita ingat terjadi pada guru BK, itu sebetulnya Apkin juga bisa menjadi advokasinya selain dari PGRI. Ingat Pak Oki nggih? Itu yang perlu kita tekankan nggih. Jadi kita memang benar-benar ada untuk guru BK. Itu nanti saya ingin Pak Oki yang bisa menjelaskan ya. Artinya menjadi narasumber untuk itu sedikit aja memberikan unen apa jenengan ini? Ura-ura untuk teman-teman waktu ini nggih, bagaimana jenengan bisa menarik hati teman-teman bahwa ini loh Apkin dengan, karena paling tidak dengan urunan teman-teman itulah nggak usah banyak-banyak, tapi kita dana pertama kita di situ loh, modal kita di teman-teman itu, nggih kan? Kita nggak perlu banyak-banyak, tapi dari banyaknya anggota dari sedikit nominal, tapi dengan banyaknya anggota itu sudah bisa membantu pendanaan kita selain pihak seperti itu. Ngaten Pak Oki, itu yang nanti bisa dilakukan di program pertama kita. Selain itu Pak Oki ngasih paparan Bu sedikit aja nanti masukan teman-teman agar menarik bahwa semua selain pengurus ini nanti kita akan memasukkan semua anggota MGBK SMP SMA. Nah, makanya kenapa kita berusaha untuk mengundang Pak Kadin, Pak Kabdin. Nanti pergerakan kita teman-teman, saya dengan Bu Eni, kalau bisa nanti juga Pak Oki saya minta waktunya dari mewakili dari SMK, yang dari SMP diwakili dari Bu Eni, dari SD saya. Nanti kita akan satu maju ke Ketua MKKS, Kadin, sama Cabdin. Itu segera kita akan koordinasikan. Jadi kerja kita keras nanti. Itu teman-teman nanti kita yang PJU, pejabat utama. Pejabat utama. Jadi ketua wakilnya akan saya ajak begitu. Mobilitasnya seperti itu. Jadi mohon maaf nanti teman-teman, misalnya ujuk-ujuk kita sudah jangan dapat informasi bahwa kita sudah menghadapi ini, nanti memang tim yang saya bawa nanti yang utama yang saya bawa itu wakil saya dua ini, Pak Oki sama Bu ini saya bawa. Sekretaris mesak nih aku kadoan, nanti kerja sekretaris kadoan. Mesak nih. Jadi yang dekat ya, ini nanti teman-teman yang dekat bisa merapat, jadinya bisa saya ikut Pak untuk boleh. Dan nanti kita akan koordinasikan ngaten nggih. Jadi pergerakan saya seperti itu. Jadi nanti benar-benar kita benar-benar ada itu. Karena nanti pergerakannya kita bukan di SMP atau SMA SMK, tapi kita bergerak ke SD juga. Karena di SD sudah mulai bergerak itu. Cuman belum ada kemana arahnya BK di SD, karena guru BK tidak ada di situ. Itu juga menjadi tanggung jawab kita, Apkin, ngaten. Itu juga akan kita bicarakan salah satunya untuk program kedepannya. Tapi kita launching ini kita fokus di program yang awal ini tentang bagaimana kita memfasilitasi atau apa namanya ya, menyebut bola bahwa di dinas itu ada diklat seperti ini, tapi nggak tahu teman kita harus kemana, mau dibawa kemana kita nggak tahu. Kita yang harus menyebut bola itu. Nah pergerakannya kita juga menggerakkan MGMP-nya itu. Jadi begitu. Nggih, ngaten Pak Oki. Jadi itu yang bisa kita tekankan pada pertemuan ini teman-teman. Iya Pak Arif, berarti untuk sementara mungkin program awal dari Apkin kita yaitu nanti kita pada tanggal berapa 13. Tadi 3 Februari Bu Eni itu kita mengadakan BIMTEK sekaligus sosialisasi, artinya nanti kita juga mengundang kalau guru SMP mungkin bisa banyak ya Bu Eni ya. Kemudian perwakilan dari guru SMA, SMK dan MA. Kemudian program selanjutnya setelah itu kita tindak lanjuti dengan sosialisasi, khususnya yang ada di sini nanti memberi sosialisasi, misalkan seperti saya di MGBK SMA Kabupaten Blitar, nanti kita juga akan menindaklanjuti untuk memberikan sosialisasi. Itu kemudian nanti mungkin setelah itu atau kapan program selanjutnya adalah mulai pendaftaran Pak Arif ya, pendaftaran anggota, pendaftaran anggota mungkin pendaftarannya mulai sekarang ya, plus nanti baju. Setelah itu seperti yang diaturkan Pak Arif tadi, mungkin perlu dicatat Bu Eni, diagendakan juga untuk sowan ke para pejabat baik di Cabdin maupun di
Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar untuk menyampaikan bahwasanya Apkin sudah mulai bergerak, Apkin di Kabupaten Blitar sudah mulai bergerak. Mungkin seperti itu, Pak Arif untuk sementara, atau mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman untuk permulaan ini apa yang harus kita lakukan untuk aktualisasi diri kita di Apkin ini, monggo bisa disampaikan segera. Silakan. Monggo teman-teman. Saya Mohon izin. Oh, monggo. Monggo Pak Alek dulu. Nanti Yes, saya ingin kita memastikan dulu BIMTEK-nya itu nanti siapa yang diundang, berapa anggotanya diundang, kemudian bagaimana biayanya itu harus kita bicarakan hari ini. Monggo Pak Alek dulu. Yes, siap. Terima kasih. Ngapunten, seperti yang disampaikan Pak Ogi tadi terkait sosialisasi dan juga menanggapi dari anggota yang ada di grup WA. Kemarin juga ada yang mengusulkan bahwasannya kenapa kok tidak organisasi Apkin kita sendiri mengadakan sosialisasi lalu mengundang Oh iya, lupa itu. Pak Lek. guru BK se-Kabupaten Blitar, mulai dari mungkin dari SD, terus SMP, MTS, SMA, SMK maupun MA. Itu yang saya sampaikan. Nah, berkaitan dengan yang ada di MGBK MTS, nah kemarin itu juga ada Pak Agus. Nah, juga menyampaikan terkait tentang Apkin. Nah, cuma dari sosialisasi tersebut kurang memungkinkan atau kurang maksimal untuk daya tarik para Bapak Ibu guru BK yang lain gitu. Terima kasih. Monggo Pak Arif, mungkin sudah punya pandangan tinggi. Ya, kenapa bukan pandangan ke situ? Saya lupa ya kemarin. Ada yang apa ya sih kemarin? Kenapa bukan Apkin yang mengundang apa kemarin? Pertanyaan bagus. Banyak teman-teman yang itu. Kembali lagi, kalau agenda yang mempunyai agenda itu kita yang mengundang Apkin langsung. Ini salah satu strategi atau strategi. Bagaimana kita yang tidak punya apa-apa saat ini, tanpa apa-apa katakan, tapi kita bisa punya apa-apa gitu. Nah, kita punya yang kita bicarakan bukan identitas saja, tapi juga komunitas. Kita punya komunitas, identitas juga kita punya, komunitas. Kenapa? Why not? Kita sementara paribasanya kita bapaknya, kita ngikut anaknya. Mungkin di atas MGMP, tetapi yang punya wilayah MGMP kita di situ datang sebagai tamu yang diperkenalkan, dan kita punya program menyampaikan. Setelah itu kita juga membawa teman-teman MGMP itu untuk menjadi anggota. Saat ini kita Apkin kita cuma punya pengurus, sedangkan untuk anggota kan seharusnya kita ya menjadi anggota. Saat ini kita untuk jadi anggota gitu. Nah, ini kita kasarannya saya bilang kita dompleng ke MGBK, itu salah satu strateginya seperti itu. Bun, karena pengurus kita juga anggota MGBK, ngaten. Itu yang saya lakukan dulu waktu saya masih di kepengurusan. Jadi Apkin ya juga punya BK, MGBK juga punya BK. Jadi kita satu rumah, sebetulnya kita satu rumah gitu. Jadi carinya ya, ada yang bilang mungkin lebih afdol kalau Apkin yang mengundang, tapi untuk saat ini kita tidak bisa melakukan itu, memaksakan untuk melakukan itu, karena kalau kita melakukan itu berarti pembiayaannya kita semua. Nah, kita siasati lah, kata strateginya itu, kita siasati bagaimana kita bisa muncul di permukaan tetapi tidak membebankan yang lain, karena kita juga termasuk. Seandainya MGBK juga nggak rugi kalau kita ada Apkin, karena anggotanya Apkin juga anggotanya MGBK gitu loh. Jadi waktu kita menghitung kepala untuk pendanaan program, ya sebetulnya nggak ada masalah, karena juga orang-orang kita sendiri ya itu kan gitu. Nggih Bu ini Pak Oki, seperti itu. Jadi
Terima kasih untuk Mas siapa kemarin ya, saya lupa. Itu bagus toolnya. Nanti ke depan kita pasti punya acara itu kok. Karena kita pernah juga melakukan, Apkin juga pernah melakukan seperti itu. Tapi tidak untuk hari ini. Hari ini kita masih gaya-gaya ngaten nggih Mas. Itu kita siasati dulu, kita itu ambil memperkenalkan. Dulu kita juga waktu pelantikan kita Apkin juga muncul Ibu ini. Apkin yang mengundang, tapi tetap pendanaan dari MGBK nggih Bun. Karena MGBK itu sudah menjadi anggota waktu itu, sepakat ngaten nggih Bu ini waktu itu. Tapi setelah itu kita padam. Nah ini untuk apa sih anggotanya Apkin ora, Apkin saya nah, itu kita berapa lagi tadi ini, baleni neh kayak seperti itu waktu ini. Tekan nol neh kayak kemarin. Kabupaten Obor. Jadi itu jadi kita mau tidak mau kemarin saya bergerak dengan Pak Edi Bu Eni itu karena rasa kecintaan kita ke BK, rasa memang ini untuk ilmu, tidak rugi kok aku katakan membuat ke Rio kita habis berapa juta itu tidak rugi karena niatnya sudah ngibadah gitu ya, ngamal juga ngibadah, ilmu nanti kita berikan teman-teman tanpa katakan tanpa imbalan sesen pun, karena kita juga anggota MGBK, waktu MGBK kita serahkan. Jadi kalau Pak Agus bilang apa tidak memberikan apa-apa itu salah besar. Meskipun Pak Agus pernah satu kali ikut kita ke Bali. Kalau saya dari awal waktu di Surabaya saya masuk sudah ikut. Aku memang saya orangnya gila kok untuk ke BK. Di saat saya sudah fokus di situ, saya pasti gila untuk semuanya. Itu saya totalitas di situ. Karena buat saya inilah yang bisa saya lakukan untuk ibadah di situ, amal ibadah di situ. Jadi gitu teman-teman, nanti kita memang berat memang berat, tanpa keikhlasan yang berat. Tapi insya Allah saya ada jenengan semua dengan komitmen, ada Pak Oki, ada Bu Eni, ada Bu Septi, teman-teman yang muda-muda di IT akan berjalan komitmen kita satukan komitmen kita, insya Allah apa-apa yang menjadi halangan kita akan kita atasi bersama. Ngaten nggih Pak Oki. Itu. Jadi insya Allah nanti suatu ketika kita akan pajang Apkin yang mengundang. Ngaten nggih. Untuk saat ini kita mohon bersabar dulu. Kita memang masih memperkenalkan ngaten nggih. Itu jawaban saya Pak Aki. Untuk sementara itu kita untuk mensiasati dulu. Nggih Pak Arif, matur sembah nuwun. Mekaten Pak Alek, dan seperti yang saya pikirkan juga, karena kan dalam kolektor Jawa Neno kan kita masih kalah kaci dengan yang namanya MGBK. Sebenarnya MGBK itu harusnya ya Apkin itu, karena kita kan beda dengan guru mata pelajaran, jelas beda. Kalau di guru mata pelajaran kan tergabung pada PGRI, sehingga apa-apa dihandle oleh PGRI, padahal PGRI itu tidak bisa menyuarakan suaranya guru BK karena memang benar-benar beda. Nah, karena PGRI itu kan terdiri dari guru mata pelajaran, makanya sama dinas kan dibuatkan MGMP ya, MGMP. Nah, alhamdulillah kita kan jadi katut, yang guru BK-nya jadi katut, jadi MGBK. Nah, artinya kan kita kalah kaci. Makanya kalau dari pemikiran saya punya program di MGBK itu ya mengapkinkan BK di khususnya yang guru SMA itu nanti ngeh sama Apkin, sehingga MGBK itu ya Apkin, nanti kalau diperlukan oleh Capdin ya Apkin itu ya MGBK. Ya, kalau saya mungkin seperti itu. Jadi insya Allah karena kita insya Allah sudah solid, enggak juga nanti akan apa keuntungannya, madaan pun insya Allah juga tidak akan pernah masalah, tidak ada masalah karena kita sudah terbiasa untuk iuran dan kita sudah punya adik-adik, nanti tinggal apa mengirimkan saja ke Apkin itu. Nah, ini makanya perlu sosialisasi, itu perlu strategi, tergantung kondisi di lingkungan kita masing-masing. Mungkin kalau di MTS seperti apa, yang kalau memang nggak bisa frontal ya mungkin sedikit, tapi yang jelas kita tetap harus sosialisasi, kita masukkan sebagai program kita, sehingga nanti teman-teman kita benar-benar paham dan tahu fungsi dan tujuannya Apkin itu dibentuk. Itu mungkin Pak Alek
sedikit tambahan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Arief tadi untuk masalah instalasi. Jadi insya Allah nanti kalau sudah clear, ya Apin itu pasti akan punya nama besar. Jadi kalau mau ngundang nggak masalah. Itu nanti kan kita juga harus matur dulu, sowan dulu ke para pejabat di Capdin sama yang di dinas. Nah nanti kita juga harus laporan sehingga nanti kalau mau undang-undang itu tatak gitu, yakin gitu. Nanti seperti itu. Mungkin gimana Pak Alek atas ya Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Sebelumnya mohon maaf. Nggak apa-apa, bagus itu Pak Alik. Pak Kita Bayu, teman-teman yang lain Rasen. mungkin. Pak Bayu Rasen itu. Pak Bayu, monggo. Yang lain, teman-teman yang lain. Lebih cepat. Nggih. Monggo Pak Bayu. Oke. Wah, ini Terima kasih atas anak kesempatannya diberikan. Mohon maaf ini tadi sempat istilahnya memiliki ide, yaitu dari pertanyaan dari Pak Alek nggih. Itu tadi kan istilahnya kok tidak yang mengadakan Apkin seperti itu. Nah, itu saya punya usulan, mungkin cuma ada beberapa hambatan di sini, mungkin ada solusi atau mungkin usulan saya diterima apa tidak ini. Jadi boleh enggak, pertanyaannya gini, boleh enggak nanti misalkan terkait dengan kegiatan pertama kita yang nanti narasumbernya dari Bu Miatem, terus Bu Astria sama Pak Oki itu nanti kita istilahnya menghimpun dana. Jadi program itu kita online kan Pak. Jadi kita buat daring. Lah hambatannya di sini, ini yang mengadakan Apkin atau MGBK SMP seperti itu. Kalau MGBK SMP kan yang jelas nanti kita gratiskan. Terkait dengan mungkin ada penghargaan berupa sertifikat. Nah, ada pertanyaan juga, ini sertifikatnya tanda tangannya siapa? Seperti itu. Nah, itu kan kalau dua hal itu bisa terselesaikan, insya Allah nanti kita juga bisa mengundang mungkin dari guru BK SMP, SMA, terus MA, SMK, MTS pun juga bisa, jadi lewat daring. Jadi nanti kita sebagai penghargaan kan yang jelas dapat kontribusi berupa sertifikat itu, sertifikat, terus dari peserta itu kita istilahnya berbayar lah, bayar raketang 20.000 atau 25.000 itu untuk kontribusi mereka untuk mendapatkan sertifikat yang programnya berupa daring itu. Ya, itu sekedar usulan, mungkin nanti bisa disempurnakan dari Bapak Ibu guru BK yang lain, monggo disumanggaaken. Terima kasih. mungkin menanggapi. Itu bisa, kalau menurut saya pribadi mungkin bisa disetujui enggak teman-teman. Usulan Mas Bayu bagus, tapi untuk awal kita launching ini kita butuh tatap muka itu sudah terpikirkan Mas Bayu, nanti ke depannya salah satunya itu kita harus berani untuk webinar atau workshop melalui daring itu kita juga akan lakukan. Makanya itu nanti akan bicarakan ke depan setelah kita melakukan program awal ini. Setelah ini kita akan melakukan apa yang disusun oleh Mas Bayu. Salah satunya itu Mas Bayu. Makanya kenapa apa yang kata Mas Bayu, siapa yang tanda tangan, terus ini piye caranya, itu yang akan kita bicarakan. Jadi tanda tangan siapa yang di situ akan kita TDD-kan sebagai komunitas. Apakah masih perlu harus didaftarkan di PMM komunitas kita itu, kan begitu? Atau itu, atau sudah cukup itu asosiasi kita dengan sertifikat asosiasi kita dari mana, dari Jatim, dari pusat itu sudah cukup, bisa katakan payu gitu, nggak masalah. Itu yang akan kita tidak lanjuti Mas Bayu. Nah, itu yang salah satu nanti kita bisa
Sekarang itu untuk dana sertifikat monggo saya ikhlasi kan gitu bisa kan, itu kan bisa kan kita enggak masa lek guru main kayak 5.000 kan nggak mungkin, paling tidak 10.000 5.000-an gitu lumayan kan begitu untuk dan sertifikat. Untuk sertifikat mungkin saya juga bisa membantu untuk membuatkan gitu itu. Waktu dulu di MGMP juga saya membuatkan untuk kabupaten. Itu Mas Bayu, oke bagus itu perlu dicatat Bu ini untuk Mas Bayu itu untuk kedepannya itu yang akan kita lakukan. Yang perlu kita garis bawahi bahwa banyak yang ada di kepala saya untuk kita lakukan. Salah satunya di tentang MTS, bagaimana dulu kita itu bergabung, setelah itu nggak tahu kemana pecah sendiri-sendiri. Itu juga harus kita lakukan lagi. Jadi dari SMP dulu SMP negeri swasta MTS itu jadi satu MGMP. Itu bagus karena satu pemahaman. Satu yang kedua sebelum SMA SMK ditarik provinsi kita juga ada ikatan. Tapi setelah ditarik provinsi ikatan kita sesama guru BK jauh. Di dewe iki Pak Ki. Jarang berhubungan begitu. Tapi insya Allah nanti ada asosiasi ini itu terlepas gitu. Itu harapan kita ke depannya seperti itu. Melalui Apkin kita bisa menjalin hubungan-hubungan dulu yang atau program-program dulu yang bagus. Setelah itu tidak terlaksana lagi atau terbengkelai. Untuk program Mas Bayu kita catat bahwa ini Pak Alek ke depannya nanti kita lihat lagi untuk TTD itu kita sepakati secepatnya itu bisa kita lakukan nanti. Jadi kita bikin program apa yang bisa diberikan untuk orang teman-teman atau praktek baik apa yang bisa diberikan kepada teman-teman. Seperti itu. Atau mungkin tim kita bisa bikin modul seperti itu. Nggih, Pak Arif. Modul apa? Ngaten nggih. Itu monggo teman-teman ini untuk kesepakatan saya sebetulnya ingin suara-suara teman-teman yang lain. Tapi memang kalau begini kita nggak bisa tatap muka, ini memang sulit ya. Kalau kumpul itu kita akan agendakan entah bagaimana caranya kita agendakan bertemu lebih nyaman. Ini yang kita minta teman-teman legowo kesadaran bahwa organisasi kita butuh pengorbanan dari kita. Salah satunya pengorbanan waktu kita sisihkan waktu kita entah bagaimana caranya kita di saat kita berkumpul usahakan kita bisa berkumpul karena ini kita berjuang untuk teman-teman, kita lakukan ini tempat ladang ibadah kita melalui wadah ini ngaten nggih teman-teman. Jadi Bu ini monggo dipimpin untuk segera perencanaan untuk yang program yang tanggal 3 tanggal 3 nggih. Terus untuk yang itu kan bisa melalui WA untuk yang baju sama yang anggotaan ngaten nggih. Nggih. Untuk Bu Eni, kalau ini teman-teman pripun untuk yang program pertama kita untuk offline-nya yang tanggal 3 itu clear ya? Monggo. Oke. Iya, belum ditanggapi tadi. Bu Miyatin, Bu Astria yang pemateri ini mana suaranya? Kalau Bu Miyatin sudah oke, Bu. Oh, oke. Sudah siap. Alhamdulillah. Sudah saya langsung saat Japri kemarin itu. Japri lewat omongan langsung, nggak lewat WA. Oke, itu Pak Bayu. Intinya nanti akan ada salah satunya akan ada program seperti itu. Artinya ada offline mungkin juga tetap ada online juga ada, offline juga ada. Nah, untuk masalah piagam dan sebagainya pastinya kita kan juga akan perlu prosesnya apa? Salah satunya kan juga kita harus juga laporan ke Capdin, ke dinas ya. Kemudian juga kita juga perlu mungkin ada pelantikan dari pusat sehingga benar-benar valid kepengurusan kita itu valid sehingga nanti kalau perlu piagam tatak atau PD gitu. Insya Allah dengan sudah diakui itu untuk piagam pasti akan diakui, apalagi kalau hanya sekedar PMM itu komunitas belajar aja ketuanya aja tanda tangan sudah bisa diakui, apalagi kalau kita sekelas Apkin saya pikir lebih kuat tanda tangan, meskipun mungkin nanti ketua Apkin Kabupaten Blitar saya pikir tidak masalah, itu masih pasti ada pengakuannya.
nanti seperti itu. Jadi jangan khawatir, tetap kita perlu dukungan dari rekan-rekan semua untuk mengeluarkan ide-idenya. Apa yang harus kita lakukan biar Akyun ini lebih bagus lagi nanti ke depannya, khususnya di tahun 2025 nanti. Itu Pak Bayu nggih. Oke, mungkin ada lagi teman-teman ada usulan kegiatan atau apa? Monggo. Mohon izin Pak Oki, kita clearkan yang tanggal 3 dulu bagaimana? Iya, clear itu Bu, yang tanggal 3 dulu. Ini berarti dari SMA dan SMK MTS sudah sepakat ya, kita akan melakukan bintek. Nggih. Nah, nggih, ini SMA sehingga nggih ya. Kalau MTS Mana? kita ngebusin siapa ya? Pak Alex. Aku Pak Alex. Alex siapa Pak Alex? Kebetulan MTS semua kabupaten ya Pak? Iya. Iya. Kebetulan itu Pak, Ketua MGBK-nya Pak Iqbal ada di grup. Pak Iqbal. Masuk enggak Pak Iqbal? Masuk Pak, ke masuk. Zoom apa tidak? Ke Jimit? Ada nih. Kalau di Jimit nggak masuk Pak. Masuk ya. Tapi masuk di keanggotaan, masuk di kepengurusan ya? Masuk. Iqbal masuk Pak Iqbal. Perlengkapan Pak Iqbal Nggih. Atur Rahman. Setuju? Nggih. Ini bisa ditindaklanjuti saudara di MTS untuk bintek. Oh, ini saya lihat yang kemarin usul itu yang mengadakan sosialisasi, Bu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi kan nanti satu yang pertama supaya tidak berisi sosialisasi saja, maka kita juga menyelenggarakan bintek begitu. Kebetulan materi PP apa Mbak? PPK. Apa? PKK apa Mbak? Mbak Asria? Bullying katanya tadi. Iya. PPK. PPKI. PPPK. PPPK Anda itu nih, kan PPPK. itu kan program nasional dari pusat sampai ke instansi, ke tiap-tiap lembaga, dan itu dipercayakan kepada guru BK. Karena itu menurut saya ini kesempatan yang sangat bagus untuk kita gunakan bisa mendapatkan pembekalan untuk teman-teman nanti menindaklanjuti di lembaga masing-masing. Jadi materi ini saya kira materi yang sudah pas, urgent, dan kebetulan teman-teman kita yang tergabung dalam kepengurusan Apkin mewakili untuk mendapatkan BIMTEK sendiri kemarin itu dari Surabaya. Yang pertama itu. Kalau memang sudah setuju, sayangnya ini tidak ada perwakilan dari SMK saya lihat, belum ada yang muncul di Jimit. Nah, ini bagaimana nanti Pak Arif? Ada Ibu sudah. Susana, iya. Sudah ya, alhamdulillah. Nggih, bagaimana Bu? Kita akan tindak lanjuti itu ya, kegiatan kita BIMTEK-nya. Jadi skenarionya begini, nanti monggo nanti direspon supaya saya juga bisa menyampaikan ke tim saya. Jadi begini, BIMTEK itu nanti pada yang kami sudah skenariokan, pada tanggal 3 itu ada 2 kegiatan. Yang pertama BIMTEK terkait dengan pembentukan anti kekerasan tersebut. Yang kedua adalah sosialisasi Apkin. Yang kemudian saya juga menambahkan kenapa tidak Apkin sendiri yang menyelenggarakan. Secara singkat saya boleh menjawab karena kita juga belum diresmikan. Tapi bukan berarti kita tidak berfungsi, tidak. Secara resmi kan kita memang belum dilantik. Karena nanti pengurus Apkin itu harus dilantik juga oleh provinsi. Ya, nah ini persiapan kita walaupun kita belum dilantik, tapi kita awali dengan kinerja seperti itu. Saya kira ini hal yang sangat positif. Kemudian pematerinya untuk BIMTEK tersebut, pematerinya Ibu Miatin dan Ibu Astria. Kemudian pada saat sosialisasi sosialisasi Apkin itu disampaikan Pak Oki sama Pak Arif. Pak Oki sama Bu Eni nih wakil. Aku sih buka. Dari Bu Eni. Karena Bu Eni juga ketua panitia nanti di situ kan di MGMP yang mengundang itu. Jadi kita punya orang di situ. Jadi nanti ada kolaborasi antara SMP dan SMP Kaptinnya Madinah dengan Bu. Koordinasi seperti itu. Begitu. Loh.
Iya, saya kan orang situ itu. Ngaten. Nggih. Manut ketua Pak Aku Oki. kolaborasi. Heeh, itu manut no ketua. Ngaten. Enggak, Bu, kalau logikanya masuk karena kan anggota PMG itu paling banyak SMP, SMA, SMP, SMA. SMA. Lah, Iya, itu masuk. itu kan ada anggota. Asli ini wis omong-omongan ini di belakang layar wong loro wi. Ya, seperti itu, teman-teman. Nggih, lanjut Bu Eni. Oke, nanti yang menyiapkan Pak Arif ketuanya. Oke, baik itu ya. Kemudian sebenarnya tadi saya menskenariokan yang mensosialisasikan itu Pak Oki sama Pak Arif, maka Bu Eni nanti akan mengambil posisi di moderator sebenarnya. Tetapi kalau misalnya saya nanti Nggak apa-apa, Bun. diminta untuk Ini loh, Bu Eni, ini kan juga moderator. Ya, moderator. Nah, nanti iso salang surup itu sama Pak Oki. Langsung salah masuk. suruh. Banyak salah suruh. Saya pikir banyak. Ada Bu Anu, Ding. Sakti, ada Bu siapa tadi? Bu Iya, Soli. yang SMP ada. Oke, ada Bu Risma juga ya. Oke, wes. Ya. Lanjut. Bisa Ya. itu. Nggih. Kemudian begini Bapak Ibu, karena ini kegiatan BIMTEK, pasti kita juga juga kita butuh tamu. Nah, tamu-tamu ini juga harus kita sepakati. Sementara ini karena saya masih sebatas berpikir ada di ranah MGBK SMP, kemarin itu juga pada saat koordinasi dengan pengawas sudah disampaikan setidaknya kalau dari dinas itu ada Pak Kadin, ada Kabid Kurikulum, ada Kabid SMP, ada pembina, kepala sekolah pembina MGMP, dan juga ada pengawas. Yang pertama itu. Yang kedua saya sempat bertanya kepada pengawas kemarin, di dinas sendiri apakah sudah dibentuk anti kekerasan? Karena kalau tidak ada di dinas itu salah. Dinas itu harus menyelenggarakan. Capdin pun kelihatannya juga harus ada. Kalau tidak ada berarti itu keliru. Itu kemarin yang saya dapatkan informasinya selama ini katanya yang sering ikut pelatihan itu Bu Mundiroh. Bundiroh. Seperti itu. Siapa? Jadi nanti Ya, Bu. yang ada di dinas. Itu Bu teman Ismundiroh. Ismundiroh. Tapi apakah beliau itu memang bertanggung jawab terhadap itu tidak tahu. Cuman teman-teman setahunya kalau pelatihan itu seringkali dinas yang dikirimkan beliau itu saja. Bikin catatan itu yang besok akan saya sampaikan ke Pak Kadin. Yang akan saya tanyakan kurikulum sama Pak Kadin. Kabid kurikulum sama Pak Kadin. Dengan catat dulu. Nanti itu yang akan keluar dari mulut saya. Iya betul. Kemudian saya lanjutkan, teman-teman. Untuk sementara ini perlu saya sampaikan. Yang pertama, tentu kita membutuhkan gedung. Nah, kemarin saya juga sudah bicara sama Pak Arif sama Pak Oki. Kalau misalnya gedungnya itu pakai di SMA Talun, itu kira-kira bayar pora, boleh singkatannya Pak Oki nggak bayar. Nanti Pak Oki yang petung. Yang pertama itu. Gratis yang Bu, kedua, aku dikonco ngono. Yang pertama itu, yang kedua kira-kira menampung berapa banyak jumlah guru. Saya mohon maaf sekali karena memang materi ini sebelum saya punya ide ini akan tergabung dengan Apkin, itu memang saya sudah merencanakan Mbak Astria untuk saya minta mengisi BIMTEK di MGMP SMP, tetapi ternyata ini ternyata bisa kita buat lebih berkembang lagi, lebih baik lagi dengan menggabungkan dengan kita kolaborasi MGMP SMA, SMK, kemudian Apkin, intinya di Apkin. Nah itu kira-kira kita nanti akan mengundang berapa orang. Yang jelas teman-temanku sekalian, dari SMP sendiri ini kelihatannya saya tidak bisa mewakilkan atau mengambil perwakilan karena ini merupakan program MGMP yang harus diikuti oleh seluruh guru SMP, guru BK SMP. Itu kurang lebih anggota MGBK SMP itu 140-an. Nah, untuk itu mungkin sisa dari 140 itu bisa kita jadikan pertimbangan untuk menghadirkan teman-teman dari berbagai jenjang. Nah, ini karena itu sangat penting sekali pada malam ini jika bisa hadir teman-teman dari SMK, SMA, dan MTS. Saya mohon itu untuk segera di follow up apa yang kita diskusikan hari ini. Yang pertama itu, yang kedua, kalau kita sepakat memang itu pertanyaan Pak Bayu itu tadi benar, saya juga kepikiran. Kalau kita bikin sertifikat, nanti sertifikatnya siapa yang tanda tangan?
itu. Kalau misalnya itu memang dinas, nah berarti nanti kita memang mengajukan proposalnya ke dinas untuk minta izin kita melakukan bintek. Seperti itu. Nah, kalau yang pertama itu. Yang kedua, karena ini kita menghadirkan anggota, termasuk menghadirkan tamu, mau tidak mau kita harus berbicara tentang anggaran. Teman-temanku sekalian perlu saya sampaikan, kalau kami sendiri, MGBK di SMP itu karena kita masukkan dalam program MGMP, maka dana itu juga kami ambilkan sebagian itu dari dana konsumsinya teman-teman dari MKKS. Contoh, kami mendapatkan dana konsumsi 15.000. Maka kami gunakan itu untuk kegiatan hari itu. Hari itu kita ambil 15.000. Nah, kekurangannya karena kita menghadirkan tamu dan sebagainya, itu biasanya kami menambah, tambahan itu kami buat per orang. Jadi per orang itu misalnya kena tambahan biaya berapa. Selama ini tidak pernah menjadi masalah karena biasanya yang membayarkan itu center. Jadi di MGMP Kabupaten Blitar SMP itu dibuat per center. Saya nggak tahu kalau di SMA kan menyatu ya, kalau SMP kan per center. Nah, per center itu punya dana sendiri-sendiri. Itu contoh misalnya saya Center Selatan, karena anggotanya 30, kemudian harus satu orang itu tambahannya misalnya 30.000, maka center saya membayar 30.000 kali 30 dibayarkan untuk kegiatan itu. Itu gambarannya. Nah, demikian juga saya harus terus terang, terkait pembiayaan ini mau tidak mau harus ditanggung bersama. Karena itu sangat penting sekali kehadiran Pak Oki, kemudian kehadiran pengurus MGMP dari MTS maupun dari SMK. Nanti kira-kira berapa orang yang dihadirkan, kemudian dananya nanti kita sepakati. Jadi kita sepakati dibayar sesuai dengan jumlah yang dihadirkan. Syukur-syukur bisa hadir semua. Tapi kelihatannya tidak mungkin ya, Pak Oki anggotanya berapa Pak Oki? Sekabupaten. Sekabupaten Piroyu, Mali ya. Banyak yang sudah pensiun. Ketua 40-an, Pak. 25. Oh, 25. Kalau SMK? Kalau SMK berapa, Bu? Siapa yang masuk di JIMIT SMK? Halo? SMK lebih banyak. Oh, lebih banyak. Kalau MTS berapa, Pak? SMK sekitar 50 orang, Bu. Oh, 50 tambah. Piro Pak Oki, Mang? Selawe? 60, Selawe. 75 berarti, tambah lagi 25-an. 75. Kalau MTS berapa, Pak? Pak Alek, kira-kira Pak Alek? Wakeh ya? Halo? Pak Alek masih? Ada berapa ini, Bu? 28. Sekitar 28. Kalau MA belum ada. Kita punya enggak MA? Perwakilan enggak MA? Belum ya? Kelihatannya belum Bu emang. Oh, belum ya. Ya wes. Kalau dilihat dari itu saja berarti sekitar berapa ya? 50 tambah selawe 75 ditambah satusan ya. Berarti enggak kuat ya Pak Oki ya. Gedung SMA Talun. Kalau di aula 200 bisa. Nggon kotak 130 terus 30. 200 kalau. Tapi kalau mau dipaksain ya bisa, tapi kan mungkin nggak nyaman nanti. Nggak nyaman nanti. Oh yes, nanti kita bicarakan lebih lanjut. Berarti Pak Kalau Oki. di dinas itu berapa punya kemarin? 250 mati ya? Di mana Pak? Gedung Garuda 250? Bisa ya, 250 kalau di Garuda. Hanya itu nanti kita punya ada opsi. Kita lihat dulu gedung Garuda kita minta, karena kalau gedung Garuda itu kita harus ini inden dulu. Makanya segera kita merapat. Oke, kita segera merapat. Kalau Garuda itu juga kita pembengkakan dananya juga banyak Pak. Untuk cleaning service, kemudian untuk satpam itu cukup banyak, itu hampir kalau saya menyediakan itu hampir berapa ya, 15 sampai 20 malah. Iya. Bu sebentar Bu. Nanti kalau di aula Semanta biasanya itu mungkin lebih kalau 200, karena biasanya itu kita punya 12 kelas itu. Cedek-cedek toh Pak di HP-mu. Oh.
Oh iya, tahu ya. Hampir telepon. Biasanya kalau undangan wali murid itu 12 kelas itu dibagi 2, itu cukup. Jadi Pak, 6 kelas itu 6 berarti kali 36. 6 kali 36 berapa itu? 6 ping 36. 200 lebih ya? 200 lebih ya? Itu masih cukup longgar. Oh, 16 kan. Iya, 220-an. itu masih cukup longgar. Dibagi 2 itu masih cukup longgar. Berarti bisa, Bu. Ya. berarti masih bisa. Semoga saja saya karena Ini loh, Kabupaten Bu. Blitar itu kan luas sekali, sama Talu kelihatannya cukup apa di tengah gitu loh. Teman-temannya Iya. dari Samben, dari apa itu ben rodok seneng ora adoh teman-teman. Yang pertama Bang, itu karo ngerayu Nggih. Pak Kadin pisan jenengan biasanya. Dan Pak Kadin Iya. umpama dinas membantu dana mungkin begitu. Kok gampang wis kok ngono. Kalau yang Ini sementara kita Ya. berpikir mandiri dulu ya Pak Arif ya. kita berpikir mandiri dulu, nanti Kita berpikir mandiri dulu. waktu kita kerja itu nanti kita eksekusinya seperti apa. Kalau memang ada ini Pak Kadin gila diukur gelem ngono kae, ya alhamdulillah ngaten. Ya. Seperti kemarin Terus kegiatan MGBK seperti itu. ya, nggih. Jadi kira-kira nanti ketentuan berapa jumlah dananya bagaimana Pak Oki? Menurut teman-teman teman-teman dari SMA atau SMK MTS, apakah dengan skenario yang saya pikirkan itu bisa diterima atau mungkin ada usulan lain atau mungkin langsung aja Bu dari SMA nyumbang 2 juta misalnya, mungkin saya kan juga enggak tahu. Kalau mungkin kalau di MG itu biasanya dananya diambilkan dari bendara MG, Bu. Cuma kita juga koordinasi dulu dengan pengurus MG. Makanya nanti sekalian sosialisasi saya juga minta izin nanti seperti itu. Untuk masalah dana khususnya untuk teman-teman dari MGBK SMA Kabupaten Blitar. Ini saat ini kan juga saatnya GMP toh Pak SMA sama SMK, nggih no? Ini masih vakum karena masih ngurusi kampus Expo. Oh. Ada nih kok. Iya. Oke. Tapi untuk pengurusnya insya Allah masih free. Nggih. Oke. Untuk teman Bu Kanti dari SMK bagaimana Bu Kanti? Untuk dari SMK itu biasanya gini Bu, untuk pembiayaan di setiap MGBK itu kami iuran sendiri dari anggota yang hadir itu. Oh, ngaten nggih. Nggih. Oh, ya. Berarti Jadi, mandiri juga ya nanti nggih. Mandiri juga. Nanti kan setiap Sama berarti Bu. itu iya. Oh, ya. Nanti kan ya ada diambil dari iuran itu, ada diambil sedikit untuk kas gitu. Nanti kalau misalkan ada ini pembicara dari yang lain, dari luar itu kami ambilkan dari kas. Oh, berarti iurannya banyak Bu Kanti nggih kalau mandiri? Enggak, Bu. Oh, enggak ya. Gitu ya. Iya, nanti cukup untuk Iya. Dan sedikit untuk kas gitu cuma. Nggih. Baik. Jadi untuk program ini kita nggih Bu, sejalan nggih ini untuk APKIN kita. Insya Allah nanti kami koordinasikan dulu Bu dengan teman-teman yang lain. Artinya begini, itulah makanya kami sangat tadi mengharapkan sekali Brisma bisa bergabung sebagai ketua MGMP. Iya. Karena ini kan kami juga artinya harus difikkan segera itu. Kita nggak bisa dadak kalau menyelenggarakan kegiatan itu kita nggak bisa dadak karena banyak sekali yang harus kita libatkan. SMK Kademangan. SMK Kademangan Pak. Iya. Yang bisa jenengan ngalahi moro lah. Senin. Saya Senin MGMP. Semoga hari. Oh iya. Aku wis moro wis. Sip. Saya bisa ketemu. Garang mulanya tedek. Oh, mak krinut menggok dilu. Oke. Baik. Jadi berarti untuk pendanaan baik Pak Seman, Pak Alek, kemudian Pak Oki, Bu Kanti, bagaimana ini
apakah kita setuju nanti disesuaikan dengan jumlah yang hadir begitu ya. Syukur-syukur kalau bisa dihadirkan semua ya. Jadi nanti satu kali kegiatan itu Pak Oki ya sudah mensosialisasikan Apkin ke teman-teman SMA, teman SMK juga sudah tahu, SMP tahu, MI sudah MTS tahu, kan nanti pekerjaan kita menjadi lebih ringan gitu. Maksud saya seperti itu. Termasuk karena itu kita kemas lagi dengan BIMTEK. Saya yakinnya nanti BIMTEK itu pada akhirnya harus implementasikan di lembaga masing-masing, karena itu kalau tidak salah ada peraturan pemerintahnya. Ya Mbak Miatin ya, ada ya itu. Nah, petunjuk dari Kemendikbud ada. Ibu dipersingkat nggih, sudah. Nggih. Berarti jadi bagaimana Pak? Jadi untuk pendanaan apakah artinya mempercayakan kami kira-kira teman-teman, karena bagaimana juga untuk kegiatan BIMTEK itu mau tidak mau harus dibentuk panitia Pak, nggak mungkin tidak. Karena harus ada untuk panitia nanti kalau seperti itu ada ini, dari SMK ada, dari SMA ada, dari SMP ada itu. Baik, sementara ini saya sudah menugaskan tim kecil dari pengurus Apkin sendiri, pengurus MGMP sendiri, karena kalau tidak segera melangkah kita juga nanti saya takutnya untuk besaran dana sementara kemarin hasil diskusi kami dengan teman-teman kecil, tim-tim kecil dari guru intinya MGMP SMP itu persoalan dana yang jelas nanti kita hitung dulu Pak berapa jumlah pengeluaran yang kita butuhkan, untuk kemudian kita bagi per kepala seperti itu, secara singkat seperti itu, secara sederhana. Seperti kegiatan kita kemarin juga seperti itu. Ya teman-teman, berarti nanti yang penting sudah kita sepakati sehingga nanti langkah selanjutnya pembentukan panitia secepatnya. Nah nanti panitia tersebut mungkin perlu offline untuk kumpul sehingga nanti bisa kalkulasi apapun yang dibutuhkan itu bisa lebih penak, lebih valid gitu sehingga segera disampaikan kepada anggota yang lain nanti seperti itu sehingga nanti bisa segera dieksekusi. Siap. Nggih, Pak. Kalau begitu saya kira kalau sudah seperti itu saya sudahi nggih. Berarti untuk sertifikat kalau bisa nanti kita mendapatkan sertifikat bagaimana ditandatangani Pak Kadin apa bagaimana? Yang jelas kalau hanya bagaimana Pak Arif? Halo? Kan sertifikatnya lek Kadin tok sing SMK piye? Nah itu makanya. Apa 2 gitu? Maksudnya 2? Yo kan MGBK SMP negeri swasta sama MGBK SMA SMK kan gitu. SMA SMK itu terpisah MGBK-nya ya. Terpisah ya Pak ya. SMA SMK terpisah ya. Terus judulnya terpisah. Terus judulnya. Berarti judulnya kolaborasi ya. Judulnya nanti kan pasti kita punya judul toh. Dan sosialisasi Apkin itu oleh banner nanti. Biar nanti nggak cumbuh ya, itu mungkin penting untuk masalah judul itu karena nanti judul itu juga akan mempengaruhi siapa yang harus tanda tangan. Nah ya makanya. Nah kalau nanti termasuk yang undang itu nanti masih melalui MG atau melalui Apkin. Kalau berani melalui Apkin ya berarti nanti tanda tangannya Apkin, kalau enggak ya Capdin, berarti melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Itu nanti Apkinnya belum dilantik dulu. Apkinnya belum dilantik loh bos. Berarti nanti kalau kasih judul ya konsultasi kalau saya nggak berani ngasih judul kalau untuk itu Bu, karena kan nanti ataunya ada yang marah loh, aku radi kok tanda tangan gitu maksud saya. Kalau misalkan nanti yang untuk tanda tangan Pak Kadinnya kan berarti ada kata-kata dinasnya tuh Bu, berarti kan nanti kegiatan kita itu gitu. Maka nanti
menurut Pak Arit mawon kalau nanti perlu dikonsultasikan dengan pihak dinas, monggo. Saya pikir masalah judul nggak penting, sepenting nanti agendanya tetap sosialisasi dan BIMTEK itu, Mbak, saya seperti itu. Oke, deal. Wes ya, lanjut ya. Oke, terima kasih, saya catat. Berarti saya kira sementara untuk masalah BIMTEK tanggal 3 itu insya Allah akan segera saya follow up dengan membentuk panitia yang melibatkan beberapa teman dari berbagai jenjang sehingga nanti kita terlihatannya lebih enak kalau offline. Tak enak hadine ya begitu ya, seperti sarannya Pak Oki. Kalau Pak Oki saran begitu kok. Saya kira seperti itu, sementara begitu Pak Arif. Jadi yang penting sudah disepakati bersama. Nanti selanjutnya kita sampaikan lewat grup kalau untuk Apkin ya. Untuk terkait BIMTEK saya kira sudah cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke tadi pemimpin koordinasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eni dan teman-teman semua. Mungkin bisa kita simpulkan dari apa yang sudah kita bicarakan tadi. Sudah kita sepakati bahwasanya kita untuk kepengurusan Apkin kita di Kabupaten Blitar itu tahun 2025 ini sudah memiliki program awal, yaitu 1. Pendaftaran anggota, kemudian juga penyiapan atau kelengkapan seragam, kemudian untuk aktualisasi kegiatannya adalah sosialisasi Apkin di Kabupaten Blitar dan BIMTEK, yang mana kegiatan 2 itu dijadikan satu judul dan nanti akan ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia. Untuk itu nanti akan segera diumumkan di grup oleh Bu Eni. Kemudian untuk langkah setelah itu nanti ada program dalam tanda petik sowan ke dinas, baik dinas Kabupaten Blitar maupun cabang dinas pendidikan wilayah Blitar Kabupaten dan Kota untuk menunjukkan bahwasanya Apkin itu sudah ada, sudah terbentuk dan sudah memiliki program dan bahkan sudah berjalan. Kemudian juga harapan nanti setelah itu ada tindak lanjut untuk program Apkin selanjutnya melalui pengurus dan para anggota yang sudah dibentuk, khususnya yang ada di dalam grup itu, untuk selalu memberi sosialisasi kepada teman-teman di grup MGBK, baik SMA, SMK, MA, maupun MTS, maupun SMP. Itu mungkin program yang awal yang perlu kita lakukan untuk di tahun 2025. Nggih, monggo nanti bisa dicatat oleh sekretaris dan nanti bisa di-share di grup untuk selalu menjadi pengingat kita akan kegiatan aktualisasi yang harus kita lakukan sebagai pengurus. Mungkin itu yang bisa saya catat. Kalau lupa mungkin bisa ditambahi tadi apa? Saya tambahkan satu Pak, ngapunten. Persiapan saya kira perlu ditambahkan hasil, yaitu persiapan pengajuan pelantikan kepengurusan Apkin. Ya, dan itu berarti kalau itu merupakan agenda kita, nah itu kita perlu bertemu dan kita perlu menyusun program. Ya, selain itu. Nah, itu pelan-pelan. Nah, termasuk kalau untuk BIMTEK dan sosialisasinya ada kepanitiaan, begitu juga dengan kepengurusan kartu anggota. Mungkin kita juga ada koordinasi, itu nanti kita sudah sepakat nanti akan ada Pak Alek dan dibantu beberapa rekan seperti Pak Bayu ya, tadi sudah disepakati, mungkin nanti segera bisa dijalankan. Kalau masalah seragam nanti bisa mungkin yang ketua koordinasinya Bu Eni ya, tadi. Mungkin itu. Monggo mungkin ada yang kurang. Kemudian untuk itu programnya dari usulan dari Pak Bayu, insya Allah pasti itu akan kita tindak lanjuti. Tetap akan ada BIMTEK baik daring maupun luring. Ngoten nggih? Kesepakatan nanti salah satunya kalau kita nanti sudah eksis termasuk nanti untuk pendanaan. Nanti kita juga akan
membuat kegiatan itu mungkin juga ada berbayar meskipun tidak mahal-mahal demi kelancaran dan kesuksesan kegiatan nanti yang akan kita laksanakan. Itu mungkin yang bisa saya simpulkan dari apa yang sudah kita bicarakan dari tadi ya. Dari jam berapa saya lupa. Jam 7 kalau nggak salah. Hampir 2 jam. Insya Allah kita akan bisa dengan semangat, kesabaran dan keikhlasan hati masing-masing, insya Allah apa yang sudah kita sepakati bisa kita jalankan, kita eksekusi dengan baik. Harapan kami seperti itu, dan harapan juga yang saya sampaikan, kita bisa selalu kompak dari hari ini sampai seterusnya. Mungkin ada tambahan dari Pak Arif sebelum saya kembalikan lagi kepada Ketua. Ada tambahan dari yang lain? Yang lain ada. Bu Miatin, Bu Sapa Astria, mungkin teman-teman lain monggo mumpung ketemu loh. Terkait ya masa BIMTEK, bagaimana Bu Miatin, Bu Astria siap? Ada sesuatu yang mungkin perlu disiapkan oleh panitia atau bagaimana? Monggo. Siap. Nah, Alhamdulillah siap Bu. Mana Bu Miatin? Bu Astria Iya, siap saja, Ibu. Bu. loh. Siap, tidak ada sesuatu yang ingin disampaikan? Siap saja, mungkin ditambahi saja Bu, selain Apa? moderator, terus selain kita supaya kegiatan BIMTEK itu hidup, karena memang yang mengikuti bukan hanya MGBK SMP saja, tetapi se-Kabupaten Blitar dari beberapa jenjang, itu minta ada yang bagian, apa itu namanya, Oh iya, yang penghiburnya lah, penghibur icebreaker Ice ya. Oke, breaking-nya itu ya. Oke. nanti disiapkan mungkin dari jenjang SMA, SMK ada yang berkenan mengisi ice breaking. Dari SMP kelihatannya kemarin juga ada cukup bagus ya. Tapi dari SMA, SMK monggo. MTS mungkin bisa disiapkan Bu Kanti atau Pak Oki. SMP juga siapkan SMP. SMP juga Itu- menyiapkan, nanti saya carikan. Bu Miatim itu pinter, sudah pinter itu. Miatin paling pinter wi. Mana lekon gaya pantun? Wah, jos. Iya sampun nggih. Pak Oki jangan melebih-lebihkan. Iya sampun karena sudah kita sudah mau satu jam oke. Iya. Terima kasih ya Iya, Pak teman. Budira. Nonton ya Pak Arif. Iya. Monggo bisa ditutup. Saya kembali lagi kepada Pak Arif selaku bosnya MG Abdin tahun ini untuk kepengurusan 2 tahun mendatang. Monggo Pak Arif. Iya, alhamdulillah teman-teman dengan waktu harusnya 1 jam molor 1 jam ditambah 2 jam perpanjangan waktu 1 jam oleh Pak Oki tadi jadi 2 jam. Terima kasih antusiasnya teman-teman. Kesepakatan tadi sudah dihasilkan beberapa kesepakatan di mana kesepakatan itu nanti ada konsekuensinya bagi kita untuk melaksanakan bersama-sama. Yang perlu digarisbawahi monggo nanti untuk seragam sementara jenengan setor nama dulu lah biar karena itu buat saya seragam itu nanti kredibilitas kita di depan umum ya, bahwa itu melambangkan Itu atau Pak Iqbal baru ngapunten, Pak Iqbal baru bergabung itu ya. mencerminkan Bu izin tadi ada ya, acara mencerminkan identitas kita, mencerminkan kekompakan kita sebagai satu kesatuan teman dalam organisasi. Oke Pak Iqbal, nanti untuk selanjutnya nanti bisa kita koordinasi dengan Bu Eni secara Japri bisa nanti karena sudah malam. Itu teman-teman terima kasih semua atas partisipasinya. Yang belum bisa bergabung hari ini kita doakan selanjutnya bisa bergabung dalam kondisi yang tidak ada kekurangan sedikit apapun. Monggo Pak Oki ditutup dengan doa. Hasil ini semoga kita bermanfaat untuk kita semua. Loh, Harapan itu kami. aku dengan ini. Iya Gini. Ya pone. Ya. Ono, iki sik durung 40 dino to, sik mandi semua. Makan mandi deh. Ya, itu teman-teman bisa kita akhiri nggih. Nanti setelah doa kita langsung bisa break, langsung kita bisa lock out.
Taufiq wal hidayah. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Uti bisa lanjutkan. Makasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Iqbal. Pak Iqbal nanti bisa bernasib Untuk sedikit saja Pak Iqbal, untuk biar tahu nanti apa yang kita bicarakan kesimpulannya nanti untuk Apkin kita tahun ini akan mengadakan BIMTEK dan sosialisasi kalau nggak salah nanti sudah disepakati tanggal 3 nggih. Tanggal 3 itu kegiatan awal utama kita selain nanti ada sosialisasi per MG nanti melalui MG oleh para pengurus-pengurus yang didapuk untuk kepengurusan Apkin tahun 2 tahun mendatang nanti. Itu yang paling penting. Selain nanti ada anggota pendaftaran keanggotaan melalui Pak Alek, setor nama saja, setor data, dan juga baju atau kelengkapan seragam. Oke, mungkin karena waktunya sudah melebihi tadi kesepakatan, kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habib ilainal imanan wa zaihu fi qulubina wa karih ilainal kufra wa fusuqa wal hisyana waj'alna minar rasidin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilaiha min qawli wa fi'lin wa amalin wa a'udzubika minan nari wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa fi'lin wa amalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ma'al abrar. Alamin. Demikian kita semua yang ada di sini sebagai pengurus Apkin bisa menjalankan amanat yang sudah kita sepakati dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, sehingga nanti mendapat ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan menjadikan manfaat barokah fid dunya wa akhirah bagi kita, khususnya guru BK di Kabupaten Blitar, demi kemajuan guru BK juga di kemudian hari dalam membina anak-anak kita sehingga menjadi anak-anak yang lebih barokah manfaat fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Sampun monggo kita tutup acara ini. Nggih, terima kasih. Kita kembali kepada Pak Arif. Nggih, terima kasih teman-teman. Selamat istirahat. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok raise hand kenapa itu? Keliru ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya kui. Izin offline. Ya, Bapak Ibu.